Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alam Nurul Huda dengan nomor mahasiswa 140. Di video ini saya akan melanjutkan video dari video sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya Salina tentang materi operasi dalam strategi bisnis global. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal. Jurnal yang kami ambil itu berjudul yaitu Persepsi dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Pariwisata dengan kaitan pertumbuhan destinasi. Seperti yang ada di samping ini judulnya. Pelanggan saat ini memperhatikan tidak hanya pada harga dan kualitas, tapi juga pada kondisi produksi dan lingkungan barang dan produk, terutama dalam konteks globalisasi dan integrasi internasional. Peran bisnis adalah untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. CSR adalah tren yang berkembang di dunia, telah menjadi penting bagi bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, CSR telah menjadi isu penting dengan semua produksi dan operasi bisnis. Interaksi pemangku kepentingan mereka, masyarakat dan lingkungan akan sepenuhnya terpengaruhi. Kemudian ada definisi dari CSR. Jadi menurut definisi organisasi BSR, CSR adalah semacam pengambilan keputusan dalam bisnis yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, kepatuhan hukum, dan rasa hormat terhadap orang, komunitas, dan lingkungan yang mencapai atau melampaui persyaratan dan harapan masyarakat tentang etika, hukum, perdagangan tempat bisnis beroperasi. Kemudian definisi selanjutnya, Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan dari WBCSD menyatakan bahwa CSR adalah komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk mengekspresikan perilaku etnis dan kontribusi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka di komunitas lokal dalam skala yang lebih kecil dan di masyarakat sebagai skala yang lebih besar. Selain itu, Komisi Masyarakat Eropa pada tahun 2001 mendefinisikan CSR sebagai konsep yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh bisnis dalam operasi mereka secara sukarela. Selain itu, CSR didefinisikan sebagai istilah, kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan dari setiap bisnis yang berkontribusi terhadap nilai-nilai dan harapan sosial. Menurut McWilliam, CSR adalah integrasi kepedulian sosial ke dalam operasi bisnis, manajemen sumber daya manusia yang baik, dan kinerja lingkungan melalui daur ulang dan pengurangan polusi, serta peningkatan tujuan mereka terhadap masyarakat. Oleh karena itu, CSR dapat didefinisikan sebagai keterlibatan perusahaan untuk melampaui kepatuhan dan tindakan untuk membuat masalah sosial selain kepentingan dan persyaratan hukum. Mengenai kegiatan dari CSR, Carroll menunjukkan 4 dimensi untuk konsep CSR tersebut sebagai tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan masing-masing, kebijaksanaan filantropis, dan kewajiban bagi bisnis untuk mencapai hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Selain itu, Martins menyajikan pendekatan CSR yang diangkat dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah struktur 3 dimensi, tentu saja termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Freeman dan teman-temannya mengembangkan keranjang kerja CSR dalam kaitannya dengan manajemen pemangku kepentingan dan mengklasifikasikan berdasarkan pemangku kepentingan mereka termasuk pemegang saham atau investor, karyawan, pelanggan, pemasok, lingkungan, masyarakat setempat, dan lain-lain, dan masih banyak lainnya. Bidang utama kegiatan CSR yang telah dibangun oleh Endor adalah 4 masalah di tempat kerja, komunitas, lingkungan, dan pasar yang termasuk pelanggan dan mitra bisnis. Ini menurut Martinus Gisbey dikutip dalam Martinus dalam ISDN Quarterly Report and kegiatan CSR adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai topik ekonomi seperti praktik tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja, transparansi melalui pelaporan ekonomi, sosial dan lingkungan, keterlibatan persaingan yang sehat, pengembangan inovasi, pencegahan penyuapan dan korupsi, investasi bertanggung jawab sosial, perlindungan hak kekayaan intelektual, penyediaan produk atau layanan yang aman dan berkualitas tinggi, konsumsi berkelanjutan dan produksi, dan implementasi sistem manajemen risiko yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu topik lingkungan seperti perlindungan udara atau air, keanekaragaman hayati tanah, meminimalisasi racun, emisi, limbah, dan
limbah konservasi sumber daya alam, aplikasi energi terbarukan, dan penghindaran penggunaan bahan baku, perlindungan iklim, inovasi, efisiensi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu topik sosial seperti manajemen sumber daya manusia yang baik dan pembiaran, keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan kerja, kebebasan operasi asosiasi, dan aneka ragam dorongan dan hak istimewa kepentingan konsumen, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu topik global seperti peningkatan kesadaran pemangku kepentingan untuk masalah sosial dan lingkungan, manajemen pemangku kepentingan yang sehat, aplikasi untuk rantai pasokan berkelanjutan dan hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan dan keterlibatan pengembangan kebijakan publik. Kemudian CSR juga memiliki manfaat bagi bisnis ya. Ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Strategis karena kepentingan pribadi, alamat moral dan etnis yang tercerahkan, manajemen operasi, dan peningkatan rotasi itu menurut Porter dan Kramer. Kemudian yang kedua, keunggulan kompetitif sebagai pengurangan biaya dan resiko, reputasi, dan legitimasi, dan nilai sinergis diciptakan dalam bisnis yang diterapkan CSR dalam operasi mereka. Itu menurut Carroll dan Sebana. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi turnover, meningkatkan daya tarik majikan, dan mendapatkan kepuasan kerja. Itu menurut Vitaliano. Kemudian yang keempat sebagai daya tarik dan retensi karyawan yang sehat, peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan reputasi dan kinerja pasar, posisi kepemimpinan industri, generasi komitmen karyawan, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu menangani lebih baik dengan beberapa masalah sosial dengan CSR ini. Kemudian ada CSR dalam industri pariwisata. Jadi berdasarkan Smith and Weinze di sini berpendapat bahwa bisnis pariwisata memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal dan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, Organisasi Pariwisata Dunia menyarankan bahwa industri pariwisata berkontribusi pada ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, pertukaran budaya, dan mengurangi kemiskinan. Begitupun sebaliknya, dampak negatif seperti polusi, keanekaragaman hayati, ketidaksetaraan, limbah air atau energi dan masalah sosial ekonomi atau ekologi lainnya juga tercipta. Di sini ada menurut Martinez, dalam industri pariwisata, CSR telah dianggap sebagai bagian penting dari strategi untuk bisnis, terutama dari perspektif pembangunan berkelanjutan seperti perlindungan lingkungan, kondisi kerja yang baik, atau kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Implikasi CSR dalam industri pariwisata mengharuskan para manajer untuk mengadopsi dan menambahkan prinsip dan nilai-nilai etika ke lingkungan, masyarakat, pengusaha, dan wisatawan. Namun demikian, sebagian besar bisnis pariwisata menganggap CSR sebagai jenis sumbangan amal, dan CSR tidak disebutkan dalam visi atau misi bisnis mereka. Bisnis pariwisata akan mendapatkan kesuksesan yang lebih tinggi jika kepekaan mereka terhadap tanggung jawab ekonomi, sosial, dan ekologi diakui.